Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fernando dari TRI 2D dengan NPM 257829090. Di sini saya akan membuat video hands on dan penjelasan program ini project pada lab 6. Di sini ketentuan yang pertama yaitu kita menjelaskan sambil mencontohkan mengenai OOP dan inheritance. Apa sih OOP dan apa sih inheritance itu? OOP adalah Object Oriented Programming, itu yang berisi sebuah kelas yang berisi objek, metode, dan atribut. Apa sih itu kelas? Kelas itu adalah sebuah intinya lah untuk yang mengatur bahwa untuk menentukan jenisnya, bahwa dia kelas apa. Di sini pada contoh pada materi yaitu ada kelas yaitu di sini seafood, yang berarti seafood di sini dia akan mewakili kelas yang dimaksud. Lalu di sini ada objek. Apa sih itu objek? Objek ini adalah penamaan atau nama sih dari seafood ini. Kalau seafood kan kita masih mencakup semuanya nih. Ini semua seafood. Dan objek ini adalah penamaan dari per masing-masing objeknya. Lalu ada metode, yaitu metode nih adalah metodenya gitu. Metode per objek ini dia di dalam si kelas itu apakah dia berenang, menyelam, gitu ya. Lalu di sini ada atribut, yaitu sebagai penjelasan lebih lanjut gitu, atau penjelasan dari metodenya gitu. Lalu ada inheritance. Inheritance ini apa sih? Inheritance adalah yaitu pewarisan dari class atau superclass. Dari superclass dia masuk ke dalam subclass, atau dari parent class. Sifat dari parent class itu mewarisi ke dalam inheritance atau ke subclassnya gitu, atau si superclass ini mewarisi sifatnya atau si metodenya tadi ke anak-anaknya gitu. Lalu di sini kita sambil contohkan contoh program bebas. Di sini kita coba ambil apa ya? Contoh parkir, kita coba buat parkir, sistem parkir itu. Di sini. Nah, di sini kita akan membuat class baru yang bernama parkir. Seperti ini. Kita akan membuat sistem parkir. Di sini kita membuat subclass atau parent class. Nah, di dalam parent class ini kita akan membuat induknya atau intinya yang bakal kita gunakan gitu. Lalu kita di sini kita akan membuat metodenya. Def
Yang pertama kita ambil objeknya atau name-nya itu, kalau untuk parkir biasanya parkir di mall itu kita memasukkan plat nomor. Plat nomor. Oke. Lalu kita akan dikenakan biaya sesuai jam. Jadi kita di sini kita masukkan biaya. Oke. Ini lalu di sini kita akan menyimpan plat nomor ini, plat nomor, lalu biayanya. Iya, iya. Oke. Lalu di sini kita akan mencetak apa yang bakal keluarannya gitu. Metode di sini dia akan menampilkan informasi. Yang pertama kita akan menampilkan si plat nomornya dulu. Kita print. Nah, di sini F ini berfungsi untuk menandakan bahwa dia berbentuk string. Di sini kita tambahkan di plat nomor itu berarti ada nomor polisinya. Nomor polisi Anda. Nomor polisi ya. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan sel plat nomor. Oke. Lalu yang kedua biayanya. Berapa biaya yang dibayarkan dari parkirnya. Biaya parkir itu dalam bentuk rupiah, Rp ini itu biaya. Oke. Lalu kita akan membuat child class. Kita akan menentukan apa ya? Mobil atau motor ya. Berarti kita akan membuat kelas mobil terlebih dahulu. Mobil. Nah, di sini fungsi inheritance di sini kita akan gunakan, yaitu mewarisi sifat dari parent class di sini. Dengan caranya kita menambahkan pada tanda kurung di sini, kita akan ketikkan parkir. Nah, di sini dia akan menandakan bahwa dia mewarisi sifat dari si parent class, dan di sini dia termasuk ke dalam si child class. Lalu kita buat karena di sini dia mewarisi, dia tidak akan jauh berbeda dari isi-isi methods pada kelas parkir. Di sini kita isi untuk self plat nomor dan biaya. Di sini kita tambahkan yaitu mungkin tipe mobilnya gitu, tipe seperti ini. Lalu kita akan gunakan super init ini karena dia mewarisi
sifat dari si parent class. Itu kita di sini isi yang sama untuk plat nomor dan si biaya. Lalu di sini karena kita menambahkan tipe, jadi di sini kita menambahkan si self tipe dengan tipenya. Oke. Lalu di sini juga kita mewarisi si fungsi metode def info seperti ini. Lalu kita akan mengisi dengan super info seperti ini. Oke. Nah, gini ya. Lalu kita nah di sini kita akan mengeluarkan atau memberikan keterangan dari si kelas mobil ini. Karena di sini kita akan menambahkan tipe, jadi kita akan mencetak si tipenya. Oke. Tipe mobil Anda. Kita akan menampilkan buat tipe mobilnya apa gitu. Dan kita memanggil si self tipe. Ini. Lalu di sini kita membuat kelas baru, yaitu si tadi mau yang kelas pertama itu mobil, sekarang kelas baru yaitu motor, kelas motor. Karena dia mewarisi, kita isi di sini yaitu parkir. Lalu kita buat def ingatnya, karena dia mewarisi berarti isinya hampir 90% sama, dan mungkin ada beberapa tambahan di sini. Kita akan menambahkan tipe juga sama. Kita di sini oke. Lalu kita akan menyimpan si menyimpan fungsinya tipe. Oke. Info. Info. Lalu kita akan membuat print atau keluarannya yang berisi tipe motor Anda. Sel tipe seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan pemanggilan menggunakan if name jadi untuk untuk kita menentukan kita akan memanggil si atau mengisi siapa gitu. Di sini kita akan menampilkan si kelas mobilnya.
Di sini kita akan dengan buat nama apa ya, nama pemanggilannya itu mobil satu, mobil pertama gitu. Lalu kita di sini memanggil si kelas mobil mobil burung. Lalu kita akan mengisi si plat nomornya, kasih BE 1234 di sini, AB seperti ini. Lalu yang kedua itu ada si biayanya parkir mobil itu paling mahal berapa sih? Mungkin kita kasih 5.000. 5.000. Oke. Dan kita kasih tipe mobilnya yaitu mungkin Honda. Lalu kita memanggil si motor tuh seperti ini. Lalu kita memanggil kelas motornya, lalu kita kasih si BE nya juga di plat nomor polisinya BE 5678 YZ. Nah, seperti ini. Lalu mungkin parkir motor paling gede yaitu 2.000. Di sini kita kasih tanggal 2.000. Lalu tipe motornya Supra Bapak itu. Lalu kita akan menampilkan atau kita biar membedakan yaitu si parkir motor atau si parkir mobil. Salah. Kecil print biar gampang kita membedakan itu parkir mobil. Lalu kita akan memanggil si mobil satu. Sini kita memanggil info dari si kelasnya info. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat kedua itu print si motor. Tuh. Si parkir motor. Kita akan memanggil motor itu info si motor. Nah, seperti ini kita sudah membuat si parent class atau super class dan kita mewarisi ke dalam si kelas mobil di sini, dan kita menambahkan si tipe untuk memperjelas si mobil ini dan kelas si motor. Dan kita akan mencetak seperti ini. Kita akan save terlebih dahulu. Mungkin di sini ya. Itu OOP ini ya, oop.py. Kita enter. Oke, sudah tersimpan dan kita akan jalankan. Oke, di sini Python OOP. Nah, seperti tampilan di sini yaitu dia sudah mencetak yaitu bahwa si parkir motor dan parkir mobil kita sudah buat dan sudah berhasil. Berarti super class dan subclass yang kita buat itu sudah clear, yaitu kita tetap menggunakan si OOP, kita
kita membuat ada kelas, ada objeknya, ada metode, dan ada si atribut-atribut, dan kita inheritance, kita mewarisi si metode-metode dan fungsi-fungsi metode dan atribut pada si parent class. Oke, kita lanjut. Mungkin clear pada pembahasan yaitu mengenai OOP dan inheritance. Lalu kita akan masuk ke dalam mini project. Dalam mini project ini kita ada disuruh menunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam mini project pada lab 6 ini. Di sini kita akan menjelaskan mana sih bagian parent class pada project ini gitu. Nah, di sini pada modul device, di sini kita ada si parent class dan child class. Parent class pada parent class pada mini project kita ini terdapat pada si class network device. Dia menjadi parent class karena dia inti dari si project ini. Lalu terdapat dua child class, yaitu si class router device dan class switch device, yang dimana si child class ini dia mewarisi atau inheritance dari si parent class di sini, yaitu dia mewarisi cek status di sini, cek status, dan di sini dia terdapat pada si class router device yang menjelaskan bahwa dia adalah child class atau anak dari kelasnya di situ. Oke. Lalu demonstrasikan bagaimana kontrol kelas bekerja mengelola list objek. Kontrol. Nah, di sini itu jelas bahwa kita bagaimana controller kelas bekerja mengelola list objek. Itu di sini pada si modul manager, di sini dia mengontrol semua list, yaitu list global si regis sama si tax history, mengelola seluruh program mini project agar lebih mungkin bisa lebih dibilang rapi gitu ya kan, dan mudah untuk di maintenance atau diperbaiki jika ada kesalahan. Di sini dia mengelola semua itu karena di sini dia berhubungan juga dengan si device dan juga si di main. Di
Di sini dia di pada fungsi method add device dia mengelola bahwa dia akan apa ya, menerima si pengguna, dia memasukkan perangkat device yang akan digunakan gitu. Pada ya, pilihan pertama di sini dia akan menerima si input di sini agar si kontrol kelas ini dia dapat mengkontrol atau mengelola lah agar tidak terjadi kesalahan, atau lebih simpel aja si manajer ini dia membuat si penyimpanan tersendiri untuk mengelola sebuah project yang cukup rumit mungkin, dan kita buat simple dan berfungsi pada controller di sini. Di controller manager ini dia mengelola si add device, dia mengecek all device-nya dan show history-nya agar si main di sini dia tidak menjadi satu fungsi ya, biar agar terpecah gitu fungsinya, agar rapih. Mungkin itu, dan kita akan melakukan running program saat kondisi normal dan saat error. Timeout berhasil ditangani oleh try except. Kita coba akan jalankan program ini sampai kita menemukan si proses berhasil dan error itu terkendali oleh try except-nya. Oke. Nah, di sini pada terminal kita akan menambahkan si router terlebih dahulu. Tuh, router. Yang pertama kita tambahkan si router CC. Nah, dan kita kasih IP-nya seperti ini. Kita enter. Oke, perangkat berhasil ditambahkan. Lalu kita tambahkan si switch-nya. Si switch 2. Kita tambahkan si switch-nya DD. Lalu kita tambahkan IP-nya 2.1. Oke, seperti ini. Oke, perangkat berhasil ditambahkan. Lalu kita cek semua device. Nah, di sini dia terdapat sukses ping oke, bahwa si mengecek router si CC ini dia sukses, atau ping oke, atau dia berjalan gitu. Lalu kita mengecek si DD. Si DD switch-nya ini mengecek switch si DD ya, DD itu ternyata failed sesuai dengan ketentuan pada si di sini pada tugas lab 6 itu, bahwa dia failed, dia error, dan jika berhasil dia akan sukses ping oke. Silakan running. Oke. Dan kita akan coba lagi. Nah, di sini dia berubah ya. Ternyata setelah kita cek lagi, si CC ini yang error dan si DD yang berhasil, dia sukses ping. Oke.
dan terjadi error secara bergantian gitu. Kita coba cek lagi. Nah, di sini dia keduanya itu berhasil, tidak ada timeout. Ini kita menjadi satu history apa saja yang sudah berhasil dan filenya gitu. Oke, kita lakukan udah, dan itu selanjutnya sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Mungkin tantangan atau error terbesar yang saya temuin itu waktu kita menghubungkan si modul baru tuh. Ya seperti di sini kan dia ada baru nih membuat controller dan manajer kelas, yaitu membuat modul baru dengan nama manajer. Nah, di situ menjadi tantangan saya buat gimana sih biar gak error, gimana sih biar si manajer ini bisa terhubung dengan modul utama atau main utama kita gitu. Mungkin itu tantangan atau error terbesar yang saya temukan gitu untuk menyatukan semua kelas, untuk menghubungkan gitu kan. Karena ketika kita membuat sebuah modul baru, kita pasti akan menghubungkan agar si modul tersebut bisa berjalan gitu. Oke, lanjut. Udah, kita coba menggunakan background dulu. Oke. Jadi di sini flag 8 sudah tidak ada, bahwa yang berarti kode saya sudah mematuhi atau direkomendasikan oleh PEP 8 dengan design of Python-nya, bahwa eh, penulisan kode itu sudah sesuai dengan standar. Mungkin itu saja ketentuan dari video hands-on kali ini pada proses mini project. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.